Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan dari saudara kita di Berau, Kalimantan. Makanan atau minuman yang seperti apa yang mesti dihindari ketika berbuka puasa, dan apa dampak buruknya makanan atau minuman tersebut terhadap tubuh kita? Pertama, barakallahu fikum, kita lihat bagaimana Nabi SAW memilih menu buka puasanya. Pasti akan kita dapati hikmah yang ada dari aktivitas Nabi SAW. Kata Anas bin Malik dalam riwayat Imam Bukhari, kana Rasulullah SAW yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya, fa in lam takun rutabatin fa ala tamratin, fa in lam takun hasahasawatin min ma. Kata Anas bin Malik, bahwa dahulu Nabi SAW itu berbuka dengan kurma basah sebelum sholat. Pertama, di sini menunjukkan dalil, artinya ketika maghrib sudah masuk, kita berbuka dengan kurma basah. Di sini ada kalimat qabla yusalliya, sebelum sholat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini ada sunnah yang dilupakan, yaitu jangan Anda makan besar sebelum sholat maghrib. Jadi makan kurma dahulu yang ringan-ringan, dan makan besar, menu makan besar setelah Anda sholat. Jikalau makan kurma basah, tidak ada menu kurma basah, maka bisa dengan kurma kering, tamar. Ya, kalau nggak ada kurma basah, kurma kering, maka cukup dengan beberapa teguk air. Ini kalau kita cermati, subhanallah, tentunya hikmah. Ya, tentunya hikmah. Pertama, yang dipilih Nabi ketika buka apa coba? Kurma yang manis. Ketika sahur, yang dipilih Nabi apa? Kurma juga yang manis. Ketika mentahnik bayi, yang dipilih Nabi apa coba? Kurma. Jadi ketika semua dalam kondisi perut kosong, pertama kali yang paling masuk ke lambung adalah yang manis-manis. Dalam hal ini Nabi memilih menu kurma, karena kurma termasuk yang paling manis, vitaminnya lengkap, kalorinya tinggi, dan cepat di metabolisme di liver, di hati, sehingga setelah makan kurma langsung tersalurkan tenaga dia. Lantas yang tidak direkomendasi apa? Makanan dari minuman. Hukum asalnya makanan minuman itu halal. Ya. Allah sudah berfirman, al-yawma uhilla lakum at-tayyibat. Pada hari ini telah aku halalkan bagi kalian yang tayyib-tayyib, yang halal-halal, silahkan. Akan tetapi di sana ada yang tayyib halal tapi juga menimbulkan penyakit. Kalau apa? Kalau kita pola makannya, pola bukanya, pola sahurnya salah. Ya. Nah, bukan berarti halal itu tidak menimbulkan penyakit. Ini mindset yang salah. Halal kalau penggunaannya tidak tepat, maka bisa memudaratkan seseorang. Contoh, sebagaimana misal, ya, ketika buka puasa, dia membiasakan menu buka dia dengan yang pedas-pedas, dengan yang masam-masam. Contoh, kalau menu di Jabodetabek dengan ada istilah asinan. Misalkan asinan buah. Rasanya ada manisnya, ada pedasnya, ya, ada masamnya. Nah, ini tidak direkomendasi. Karena ketika perut kosong, yang paling bagus untuk liver dan limpa, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim, juga disiplin ilmu kedokteran Cina, adalah yang manis. Bukan pedas, bukan pahit, bukan masam atau kecut. Ya, jangan. Kalau terus dilakukan, apa yang terjadi? Akan menimbulkan, yaitu apa? Masalah pada liver dan limpa. Nah, karena yang paling cocok adalah yang manis. Ketika dia dalam waktu yang panjang membiasakan konsumsi yang tidak cocok bagi liver dan limpa, ini akan membahayakan. Ya. Barakallahu fikum. Berikutnya ada juga kebiasaan minum sop buah. Menurut kedokteran Arab klasik, sop buah ini tidak direkomendasi.
karena buah dengan susu tidak boleh dicampur. Tidak datang dari Nabi SAW, tapi datang dari kedokteran Arab klasik, yang mana kombinasi buah dengan susu ini akan menimbulkan kekacauan pada sistem endokrin, yaitu hormon, sehingga bisa mengocokkan hormon dan bisa menjadi efek yang tidak bagus untuk tubuh. Seperti apa? Seperti diantaranya obesitas. Itu contoh yang paling banyaknya, ya. Barakallahu fikum. Contoh kasus gangguan endokrin juga, yaitu pada kasus hingga gangguan pada hormon pria dan wanita, sehingga mengalami gangguan kesuburan. Tapi kita katakan ini hukum asalnya halal, sah-sah saja. Yang jadi masalah, jangan jadikan rutinitas. Akan jadi masalah jika dia jadikan rutinitas dan dalam waktu yang panjang. Kemudian minuman kebiasaan yang salah pula, ketika perut kosong, dia menjadikan minuman pertama dia adalah minuman yang bergas. Ini adalah contoh yang salah. Ketika ada asam lambung yang keluar di lambung, kemudian dia menjadikan menu pilihannya minuman yang bergas, yang mana asam lambung ini sifatnya asam kuat, dan minuman bergas ini sifatnya basa kuat. Seandainya lambung awal pertama kali minumnya, dia beri minuman es dengan minuman yang bergas atau bersoda, apa yang terjadi? Asam lambung yang kuat ini akan dinetralkan oleh minuman bergas yang sifatnya basa kuat. Nah, lalu apa yang terjadi? Akan terjadi mekanisme pertahanan tubuh dengan istilah ribun fenomena balik atau balas dendam, sehingga asam lambung yang ditimbulkan akan semakin tambah tinggi beberapa waktu setelah dia minum. Mungkin dalam hitungan beberapa menit lambung dia dingin, tapi setelah itu justru asam lambung akan semakin meningkat. Barakallahu fikum, ya. Maka minuman yang bagus ya cukup seperti hasa-hasawatin min ma, seperti air putih. Yaitu pun air putih biasa, jangan biasa minum air dari kulkas atau es. Kenapa demikian? Karena membahayakan sistem, mengganggu atau menghambat proses metabolisme. Dengan minuman air dingin tersebut juga akan menjadi masalah pada jantung. Sekali lagi, jika rutinitas akan menjadi faktor terbanyak timbulnya penyakit jantung koroner, sebagaimana dikatakan oleh ahli jantung. Tetapi namanya sekali-kali sah-sah saja. Yang jadi masalah sekali lagi rutinitas. Barakallahu fikum. Minum sedikit air, jangan banyak-banyak airnya. Selepas Anda makan kurma, ya, kemudian Anda minumnya jangan terlalu banyak. Cukup sedikit melegakan tenggorokan Anda. Ya, dikasih kesempatan lambung untuk menghancurkan kurma di lambung dengan pepsin dan HCl-nya untuk kemudian dibentuk kimus, ya, untuk kemudian mudah masuk ke sphincter pylori, catopilorus, dan masuk ke usus. Dengan mudahnya usus siap mencerna. Seandainya Anda makan kurma langsung minum, banyak minum, kurma belum terlalu hancur, maka masuk dalam perut dalam keadaan dia belum tercerna dengan halus. Nah, dan minuman yang sebagaimana kita sampaikan adalah minuman, yaitu air putih yang paling bagus, ya, yang paling bagus. Kalau Anda mau minum minuman yang lainnya, ya, usahakan minuman yang terbaik untuk Anda, manfaat untuk diri Anda, ya. Kurangi minuman sirup, karena minuman sirup banyak mengandung aspartam. Anda coba lihat, baca di minuman sirup instan akan tertulis di situ jangan diberikan kepada anak di bawah 3 tahun. Kenapa? Karena khawatir ginjalnya tidak bisa menyaring. Nah, dan jika terus dikonsumsi demikian, apa yang terjadi? Aspartam ini di antara efeknya adalah menyempitkan pembuluh darah, termasuk yang paling bahaya pembuluh darah di otak. Nah, sebagaimana sering didapati kasus anak kecil di masa sekarang sudah mengalami stroke karena sering minum minuman instan yang mengandung aspartam yang menyebabkan sempitnya pembuluh darah di otak. Ini dari minuman. Nah, adapun dari sisi makanan sama.
Anda jangan makan kecuali setelah sholat maghrib. Nah, ini sunnah yang dilupakan, sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian seandainya Anda ingin makan cemilan, ada kurma, misalkan ada ubi, sah-sah saja. Mau cemilan apapun sah saja. Ya, bukan makruh, bukan haram. Silahkan. Usahakan, tapi jangan yang pedas, jangan yang masam, ya, jangan yang pahit. Barakallahu fikum. Ini contoh yang ringan. Maka menu makan besar Anda adalah ketika salat, setelah selesai salat maghrib. Makanan yang paling sempurna tatkala Anda bisa mengkombinasikan antara makanan yang sifatnya panas dan dingin. Ya, misalkan Anda makan menunya ayam atau bebek. Cari menu dingin, misalkan sayur mayur tanpa nasi. Itu yang paling sempurna. Tapi kalau tidak bisa, silahkan. Ada nasi, tidak mengapa. Tidak makruh, tidak haram. Ada ayam, ada nasi, jangan lupa harus ada sayur. Ayam atau bebek sifatnya panas, nasi sifatnya panas, cari yang dingin. Misalkan timun atau sayur mayur. Hal yang demikian ini untuk menormalkan hormon kita dan menjaga kondisi kita dalam keadaan stabil dan dalam keadaan selalu sehat, selalu dalam keadaan Ramadan yang Anda masih ada jangka panjang untuk menyelesaikan Ramadan. Barakallahu fikum. Dan ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Biasanya ada beberapa orang dari saudara kita, juga dari Berau, mengeluhkan ketika makan kurma, kok lambung saya sakit. Ketika makan kurma, gigi saya ngilu. Ketika makan kurma, kok saya pusing. Nah, ini mungkin bisa Anda kombinasi kurma. Setelah Anda konsumsi kurma, Anda bisa konsumsi yogurt. Ya, bukan konsumsi susu, tapi yogurt. Yogurt ini bagus untuk Anda ketika dikombinasi. Ini dinamakan oleh kedokteran Arab dengan resep yang dikenal dengan as-saganjabin. Ya, untuk menetralkan orang yang tidak kuat makan kurma, seperti saudara kita ya yang sering konsultasi dari Berau, nah mengeluhkan demikian, maka bagus Anda untuk kombinasi untuk menetralkan efek dari kurma ini dengan as-saganjabin. Apa itu as-saganjabin? Yaitu menu minuman ya yang dicampur kombinasi antara yang yang rasanya manis dengan masam. Contoh apa? Seperti madu dengan cuka untuk menetralkan kurma. Bisa juga dengan kurma dicampur dengan yogurt. Yogurt ini bagus untuk Anda. Nah, dan juga Ibnu Qayyim menyebutkan kalau ada orang yang tidak kuat makan kurma kering, kurma basah, kurma busur, kurma yang masih warna kuning, lambungnya sakit, tenggorokannya terasa ada yang mengganjal setelah makan kurma, giginya ngilu, pusing, dan lain sebagainya, maka penawarnya adalah kurma mentah. Tapi sulit didapati di negeri kita. Nah, kenapa? Karena 3 kurma, kurma warna kuning, kurma mentah, atau rutab, kurma basah, dan kurma kering itu sifatnya panas. Dan ditawarkan dengan sifat lawannya dingin, yaitu kurma mentah yang warnanya masih hijau. Maka untuk cocok di negeri kita, jika ada keluhan seperti ini, Anda mungkin bisa mencampurkan madu 1 sendok dengan cuka apel atau cuka kurma atau cuka kelapa, silahkan 1 sendok atau setengah sendok, diminum bebarengan. Atau Anda bisa mengkonsumsi kurma bersama pasangannya yogurt atau yogurt. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat.